Mabes Polri, ya, Bareskrim, Mabes Polri, kami berharap segera menetapkan Dede untuk segera diperiksa dan segera menetapkannya menjadi tersangka. Oleh karena kami melaporkan Dede ke Bareskrim itu sebelum dia mengaku di depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Babak baru kasus Pinah. Lama tidak terdengar berkait tentang berita kasus Pinah. Kuasa hukum terpidana kasus Pinah mengajukan PK keseluruhan daripada terpidana yang ada, termasuk juga Sudirman. Di mana kita tahu Sudirman desas-desusnya disembunyikan oleh Kapolda dan lain sebagainya. Tetapi ada hal yang menarik yang patut kita cermati. Meski kuasa hukum mengajukan PK terpidana yang ada, namun kuasa hukum terpidana ini juga mengharapkan agar Mabes Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Hal ini diungkapkan oleh Jutek Bongso sebagai kuasa hukum terpidana kasus Pinah. Jutek mengharapkan bahwa Mabes Polri segera memeriksa Dede dan menjadikan Dede sebagai tersangka. Begitu juga dia mengatakan AF juga harus diperiksa dalam kasus ini. Harapan Jutek Bongso terhadap Mabes Polri untuk menetapkan Dede sebagai tersangka, ini adalah peristiwa yang tidak mengenakan bagi Dede sendiri. Di mana posisi Dede saat ini adalah di antara dua jurang. Ke kanan dia akan hancur, ke kiri juga dia akan hancur. Ke kanan, apabila tetap berpendirian kepada kesaksian terdahulu, maka dia akan berhadapan dengan masyarakat yang mendominasi dan membuli beberapa saksi daripada kasus Pinah terdahulu. Dan juga pastinya akan berhadapan dengan kuasa hukum dari terpidana kasus Pinah. Ketika ke kiri, ia juga mengalami kehancuran yang sangat besar karena dia harus mempertanggungjawabkan kesaksiannya pada masa lalu. Nah, tapi inilah Dede. Kuat karena ditompang oleh seorang Deddy Mulyadi yang saat ini mencalonkan gubernur Jawa Barat. Banyak yang bertanya kenapa Dede senekat ini. Apakah dia memiliki kepentingan terhadap kasus ini atau justru dia punya dorongan yang kuat untuk melakukan kejujuran dalam kasus ini. Justru kemudian saya menduga adanya manuver Dede saat ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Dede frustasi terhadap hidupnya. Yang kedua adalah kemungkinan Dede ingin menebus dosa-dosanya. Dan yang ketiga, Dede pansos dan ingin mendapatkan perhatian publik. Tapi saya kira hal itu tidak penting bagi Dede sendiri. Yang paling terpenting adalah Dede ini harus jujur. Apakah dia melihat atau tidak? Karena kejujurannya ini akan berimbas kepada satu kebenaran, baik yang bermanfaat bagi Vina sendiri dan Eki, ataupun juga bermanfaat bagi terpidana yang ada saat ini di Jeruji Besi. Kita tunggu perkembangannya, bagaimana kasus ini berkembang.